Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kita hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan yang tiada terbilang, terlebih kesehatan dan usia kita yang dipanjangkan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, terutama kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kita hormati, pada saat ini kami berada di Yayasan Kiai Ageng Lendah di Dusun Jatirejo, Lendah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana saya, Pak Heri Kuswanto, selaku Divisi Dakwah dan Keagamaan, juga saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Lintang Songo, Yogyakarta, di mana jamaah-jamaah kita sangat sering berkunjung, bersilaturahim, berziarah di yayasan, di mana tepatnya saat ini kita berada di Komplek Syekh Jangkung, seorang tokoh ulama besar zaman Kerajaan Mataram. Beliau dengan begitu ikhlas, semangat, dengan contoh tauladan berdakwah menyiarkan agama Islam, sehingga pada generasi ini kita melanjutkan betapa peran-peran yang pernah beliau sampaikan, melanjutkan dakwah Islam dan menjaga budaya-budaya bangsa yang telah terjadi diukir para pendahulu-pendahulu kita sejak zaman dahulu kala. Semoga apa yang akan kita sampaikan ini nanti akan menjadi kemanfaatan, keberkahan bagi kita semuanya, dunia sampai kelak di akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kita hormati, pada kesempatan ini akan kita bicarakan sesuatu hal yang sangat penting bagi diri kita, keluarga kita, baik di dunia sampai kelak di akhirat. Hidup di dunia hanya secuil, sebentar, dan tak akan lama, dan kita akan segera pindah di alam akhirat yang sangat lama, tiada batas waktu habisnya kapan. Untuk itu berbahagialah Bapak Ibu yang sedini mungkin kita mengadakan bekal, menyiapkan bekal untuk kehidupan kita yang abadi kelak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang akan kita ceritakan, Al-Kisah seseorang yang semestinya miskin pahala ketika masuk ke alam kubur, tetapi karena mempunyai amal jariah maka
dia yang akan kita ceritakan ini menjadi orang yang kaya raya melimpah ruah pahalanya. Ada kuncinya, tentu saja kita semua ingin seperti apa yang dikisahkan ini nanti. Suatu saat ada orang laki-laki usianya itu 50 tahun. 50 tahun ibarat orang Jawa mengatakan wong sing ra enak dipangan. Tetangganya pada muak, tetangganya pada susah, sebab dimanapun dia berada meninggalkan hal-hal yang kurang baik, berbuat kejahatan dengan siapapun. Doa orang banyak kepada orang jelek itu, Masya Allah, kapan ya dia mati? Kalau ada dia kok siapapun diganggu. Alkisah dikatakan orang yang berusia 50 tahun ini kecelakaan, tersambar oleh truk di pinggir jalan. Masya Allah ya, orang ini mungkin hatinya sebenarnya juga mau beribadah. Besok ajalah, ketika udah berkeluarga kan tenang. Begitu keluarga malah punya anak, repot. Anaknya kecil, besok ajalah kalau anaknya udah besar. Udah besar, begitu juga badannya semakin repot, urusannya semakin berat. Dia masih membatin, ibadahnya besok aja kalau udah pensiun sekitar umur 60 tahun. 50 tahun masih segar bugar, jasad badannya kena kecelakaan. Malaikat udah menanti di alam kubur, awas kau, di dunia seenaknya, mulai di alam kubur engkau akan saya siksa yang seberat-beratnya. Nah, mayat tadi itu setelah dikuburkan kan ditinggal pulang oleh keluarganya, apalagi handai tolan. Tidak lama kemudian malaikat ini datang. Ini dialognya dialog bebas ya, dikemas dalam cerita, dalam kisah, biar gampang kita menangkapnya. Malaikat bilang, wahai mayit, umur berapa kamu kok udah berani mati? Umur saya 50 tahun. 50 tahun kok udah berani mati? Mana bekal amal baikmu? Belum ada. Amal jahatmu banyak. Loh, kamu nekat ya, berani masuk kubur kau tanpa bekal, tapi maksiat dosamu menumpuk menggunung. Jelas kau akan dimasukkan ke neraka. Mayat tadi itu menjawab dengan enaknya, malaikat, jangan terus kau mengeklaim saya ini menjadi ahli neraka. Lah nyatanya umur 50 tahun belum beramal, dan amal jelek maksiatmu menumpuk menggunung banyak banget. Mestilah kau ini akan menjadi penduduk neraka. Wah, ini ibarat apa namanya, di kubur itu kan ada penduduk yang sudah dulu. Kan di RT pun ada ya, penduduk lama, penduduk yang barusan datang. Masya Allah, disorak-sorai, syukur, kapokmu kapan? Ada mayit baru kok berani-beraninya ngeyel sama malaikat. Disorak-sorai oleh penduduk kubur yang telah dulu menghuni di alam kubur. Mayat tadi beralasan berkilah, wahai malaikat, coba sebentar nanti lagi kan nanti saya akan ada kiriman. Kiriman apa?
macam-macam kau, di alam kubur ada kiriman segala. Biidnillah tidak lama kemudian ada 2 karung malaikat yang lain mengirimkan. Wah, kalau sekarang mungkin ada paket online ya, wah kepada YTH, wah misalnya siapa yang dituju, dah ini tanda tangan, kembalilah malaikat yang mengirimi. Malaikat penanya kubur tadi kemudian nanya pada si mayit, mayit, aneh-aneh kau ini kiriman apa? Ya nggak tahu, mari kita buka aja. 2 karung. Ternyata terheran-heran, takjub, tiada terkira, setelah dibuka 2 karung, ibarat di dunia isinya adalah emas intan permata yang nilainya sangat tinggi tiada tara. Ya kan, emas 1 gram aja berapa, padahal ini 2 karung. Ini apa mayit, kau aneh-aneh saja. Gini loh malaikat, saya ini di dunia meskipun orang busuk, tetangga juga pada nggak senang, memang kelakuan saya jelek. Tetapi suatu saat saya juga mikir, hidup ini tidak akan lama di dunia dan akan segera pindah ke alam akhirat. Dimulai dari alam kubur sudah akan merasakannya. Maka waktu itu kita mempunyai seekor kambing. Kambing ya, orang Jawa bilang wedhus. Lah kambing itu saya jual. Waktu itu harganya 1.500.000 rupiah. Nah, namanya kambing ya, relatif kalau mau kurban mungkin ya banyak tinggi harganya. Ini kira-kira harganya 1,5 juta. Nah uang tersebut lantas yang 100.000 itu saya belikan semen 2 sak. Kalau semen harganya 50.000. Lantas saya ngerti kalau di dekat saya ini ada musola, di dekat kita ini ada masjid, di dekat kita ini ada pesantren, di dekat kita ini ada kompleks makam yang dipakai untuk berdoa, untuk berziarah. Di tempat ini adalah tempat belajar mengajar seperti TPA, lembaga atau yayasan, yang semuanya itu dipakai oleh orang banyak, digunakan oleh orang banyak untuk sholat, untuk berdoa, untuk ibadah-ibadah lainnya. Saya ngerti kok malaikat, uang 100 tadi saya kasihkan ke panitia. Mas panitia, ini saya nitip ya. Lah ini apa? Entah namanya apa, nggak ngerti. Pokoknya silahkan dimanfaatkan oleh masjid, oleh musola, oleh pesantren, oleh yayasan. Monggo digunakan yang sebaik-baiknya. Nggak ngerti kalau ini mungkin disebut dengan sodakoh jariyah. Sodakoh yang ngasihkan, berinfak, jariyah mengalir terus, nggak akan ada habisnya. Nah ini gini malaikat, ini kan waktunya asar. Wah nampaknya tadi dia dimakamkan jam 2 ya. Asar diintrogasi oleh malaikat. Ini tadi kan yang jamaah cuman 2, cuman imam dan makmumnya. Maka kiriman saya saat ini hanya cukup 2 karung. Coba nanti misalnya Isya, saya jamin pasti saya dapat kiriman minimal 15 orang. Subuh mungkin kembali 2 atau malah cuman 1. Tapi nanti zuhur, asar, maghrib dan seterusnya, saya mengira mungkin 50 karung sehari semalam saya dapat kiriman.
isinya emas, intan, berlian, permata yang tiada tara. Tapi kalau di alam kubur ya pahala. Ini cuma untuk menggampangkan gambaran orang mendapatkan pahala balasan amalan amal jariah yang tiada akan terputus. Maka sungguh begitu asar hanya 2, maghrib 15, isya malah hampir 30, subuh benar-benar cuman 1 karena nggak ada yang datang kecuali yang adzan, yang qomat imam dan makmumnya cuman dia seorang. Tapi kan lumayan ketika yang kita bantu masih digunakan untuk kebaikan. Kita di alam kubur hampir dipukul oleh malaikat. Malaikatnya malah geleng-geleng, hebat kau mayit. Begitu kau masuk menjadi orang yang miskin pahala, nekat gak membawa apa-apa sama sekali. Tetapi dalam waktu dekat, ibarat sehari semalam, kau mempunyai 50 karung yang isinya emas, intan, permata, berlian. 2 hari, seminggu, sebulan, dan bahkan tak terhitung, gak ada yang tahu berapa lama kita kelak di alam kubur ketika mendapatkan amal jariah berpahala yang mengalir. Masya Allah, menjadi orang yang kaya raya. Ahli kubur, penduduk kubur yang lainnya yang tidak pernah berbuat amal jariah, meskipun berbuat amal yang lain tetapi kan sangat terbatas, menangislah mereka. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wahai Allah, hidupkanlah kami, kembalikanlah kami di dunia sekejap saja. Ibarat malaikat nanya, mau apa kamu mau hidup? Saya akan beramal jariah. Kalau dalam cerita tadi, kambing saya enggak cuma 1, 15, 20, 30, atau harta saya banyak tetapi enggak pernah beramal jariah. Malaikatnya jawab komentar telat. Harta bendamu yang banyak melimpah. Ketika kau tidak beramal jariah, maka ibarat orang Jawa muspro, ditinggal untuk keluarganya, untuk rebutan. Mending kalau untuk amal yang baik, banyak malah dipakai untuk maksiat. Maka aneh ya, orang-orang yang telah mati itu yang paling banyak diucapkan, wahai Allah, kembalikan saya di dunia, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Saya akan sedekah, saya akan beramal jariah, saya akan menjadi orang yang baik. Yang masih hidup ya lupa mati. Yang mati pengen hidup lagi tapi nggak bakalan bisa. Semoga waktu kita yang terus berjalan, nafas demi nafas, langkah demi langkah, mendekatkan kita ke ajal, ke kematian, menuju ke alam kubur. Di tengah hiruk pikuk kehidupan kita, masalah yang selalu berganti, tiada waktu habisnya kapan. Tetapi kita ingat, semoga Allah memberikan kekuatan kita, harta kita sisihkan, kita buat tabungan abadi yang tidak akan habis, disebut amal jariah.
kita sodakohkan, kita berikan, mana yang akan kita pilih? Masjid, musola, pondok pesantren, yayasan, makam, jalan, dan seterusnya yang baik-baik. Semoga harta benda yang kita sodakohkan jariyah akan kita panen tiada habisnya kelak di akhirat untuk memperkaya bekal kita besok ketika kita sowan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.